yang mungkin tidak bisa terlalu banyak karena segera akan demo IT. Baiklah, Dr. Anggrek satu dari sini. Tidak ada pertanyaan, baik. Dr. Sulis. Satu lagi. Oh, tidak ada, dua aja. Silakan Dr. Anggrek. Terima kasih, Prof. Ya. Saya sudah pernah mengisi semua ijazah, identitas semua sudah saya isi. Hanya sekarang saya lupa password, Pak. Lupa password. Bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih. Mengenai tadi batas maksimal 16, padahal kami masih punya banyak. Kalau dikaitkan dengan kenaikan pangkat hanya dibatasi 16, kan terbuang, Pak. Bagaimana, Pak, kira-kira, Pak? Batas 16. Batas tadi kan 12 sampai 16 untuk pendidikan penelitian 12, kemudian sisanya kan penunjang sama pengabdian. Batas 16. Seandainya pendidikan kami masih punya sisa banyak, kan iman-iman terbuang terkait dengan kenaikan pangkat. Kira-kira bagaimana dengan batasan 16 ini? Iya, Ibu dan Pak yang saya hormati, terkait dengan lupa password. Lupa password nanti akan sekarang masih diselesaikan oleh teman IT Dikti. Tapi kemudian kewenangan ini akan didistribusikan ke masing-masing universitas. Jadi Ibu dan Bapak nanti tanya saja kepada universitasnya, maka passwordnya Ibu dan Pak akan di-reset. Nanti Mas Haji akan mendemokan bagaimana cara mereset, bagaimana password universitas itu bisa keluar. Jadi cukup tanya di sejawat IT-nya saja yang ada di fakultas untuk mereset, ya. Berikutnya 16 SKS ini begini, Ibu dan Bapak yang saya hormati, BKD itu adalah penjabaran dari Undang-Undang 14. Di Undang-Undang 14 itu disebutkan bahwa beban kerja dosen itu 12 sampai 16, gitu ya. Sehingga BKD itu tidak boleh bilang 12 sampai 30, ya. Maka dari itu di BKD itu 12 sampai 16 saja yang masuk. Nah, sesudah 16 bagaimana? Nah, sudah 16 kan akan hilang? Tidak. Tidak hilang, dimasukkan saja. Nanti kalau dimasukkan jadi T, ya kalau rekomendasi asesor tidak diklik, rekomendasi asesornya diklik pada beban lebih. Kalau itu diklik pada beban lebih, maka itu terekam, tidak dihitung SKS-nya ke 16. Di sana ada pilihan beban lebih, ya. Jadi misalnya Ibu misalnya sekarang itu 20 SKS. Berarti beban lebihnya kan 4 SKS. Maka dari itu di sisi kanan yang rekomendasi asesor itu tidak selesai semua, tapi ada yang kira-kira 4 SKS yang Ibu klik beban lebih. Maka kemudian itu terekam dengan baik, SKS-nya terekam dengan baik, kemudian Ibu tidak akan menjadi T tapi tetap M. Sama nanti seperti itu di sini, ya. Jadi beban lebih. Jadi jangan seperti yang lalu. Kalau yang seperti yang lalu kan goalnya hanya untuk mencairkan tunjangan profesi pendidik, 16 selesai, ya, tunjangan keluar. Kalau sekarang kan enggak, goalnya naik pangkat. Kalau kita enggak isi semua, nanti akan kurang, kita bisa naik pangkatnya jadi 10 tahun. Enggak, isi lagi, semuanya diisikan dengan beban lebih. Bahkan di Kementerian Kesehatan, beban lebih itu sudah dikonversi menjadi remunerasi uang, gitu. Jadi jangan sampai di ITS sudah diperhitungkan ini, di ITS Pak Pandi itu sudah diperhitungkan beban lebih itu, sehingga kriteria beban lebih itu jangan sampai tidak ditulis, gitu ya. Sudah pernah nyoba beban lebih? Belum ya, nanti bisa ditemukan.
Ini coba di Haji. Ini bisa. Nah, edit aksi. Maka kemudian, nah ini beban lebih. Jadi ibu nanti jangan dipilih yang selesai, mau nggak menu kombonya diklik. Nah, ini kan ada selesai. Kalau itu kegiatan selesai, lanjutkan. Kalau ibu ikut kegiatan dilanjutkan, misalnya penelitian tidak selesai semester ini, kemudian semester berikutnya, ya kan? Kemudian lainnya bila tidak. Nah, ini beban lebih. Kalau beban lebih ini nanti akan tercatat, SKS-nya tidak dihitung hanya untuk BKD. Tidak itu hanya untuk dibayar, untuk naik pangkat dan seterusnya bisa, ya. Masih ada yang ingin bertanya? Satu lagi, dua, masih ada? Baik, silakan. Prof, mungkin sekalian aja ya, kemudian menerangkan kalau ada teknisnya saya. Baik, saya Epi Muhammad Lukman dari FKH, Pak. Saya mengisi SIP KD itu untuk pengajaran. Pada saat saya mengkonversi beban mengajar itu menjadi sekian, ternyata pada saat saya simpan itu sudah dikonversi masuk dalam bentuk SKS penuh. Sehingga total ngajar saya, tim misalnya, yang seharusnya cuma 2 SKS, bisa menjadi 8 SKS atau lebih. Nah, untuk mengubah ternyata harus masuk ke PDPT. PDPT mana yang bisa saya hubungi untuk mengubah, karena sampai sekarang masih T, tidak bisa menjadi M. Demikian. Terima kasih. Monggo. Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Gaim Kasuma dari Prodi Ilmu Sejarah. Saya menampung aspirasi teman-teman yang sudah mengisi SIP KD ini. Yang pertama itu sudah mengisikan mata kuliah tetapi tidak ada dalam Porlab Dikti. Nah, pesannya disuruh menghubungi Porlab Dikti. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Terus yang kedua, tadi yang SKS sudah ditanyakan, kelebihan beban tadi. Kemudian yang berikutnya ini tentang capaian dan outcome diisi apa? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Nomor satu tadi, tolong Pak. Nomor satu tadi apa? Nomor satu. Oh, yang belakang ada, silakan. Iya, saya mau menanyakan terkait dengan bukti ya Bu ya, untuk mengupload bukti misalnya SK dan sebagainya. Begitu saya tampilkan ke saya upload ke SK, tapi begitu lihat hasilnya kok nggak muncul ya. Saya nggak ngerti, berkali-kali ada 2 teman saya seperti saya termasuk yang satunya juga demikian. Itu caranya gimana? Ya, begitu sudah diupload hasilnya tidak muncul. Terima kasih. Prof. Joko. Iya. Yang pertama, jadi ini kemarin begini, Ibu dan Pak yang saya hormati, saya akan cerita sedikit terkait dengan dapurnya hubungan antara PDPT dengan SIPKD. Yang pertama, ketika Ibu dan Bapak ngisi sebelum Desember, itu Ibu dan Bapak bisa mengisi langsung bidang pengajaran itu oleh dosen, ya bisa. Terus kemudian ketika hang itu kan ternyata kan loadnya sangat banyak. Oleh karena loadnya sangat banyak, kemudian dirunding kembali, apakah kira-kira bisa ada yang dikurangi. Maka kemudian muncullah sebuah keputusan dalam tim itu dengan Pak Direktur bahwasanya sebenarnya kan pengajaran itu kan teman-teman perguruan tinggi sudah ngisi. Nanti kalau dosen juga ngisi, maka kemudian menjadi gede gitu. Kemudian oleh Pak Direktur diputuskan dosen tidak mengisi tapi ngikuti formatnya PDPT. Jadi khusus bidang pengajaran gitu ya. Khusus bidang pengajaran itu ngikut data dari teman PDPT. Sehingga di sini editnya ditutup. Gitu ya.
Di dalam rapat saya bilang silakan saja begitu, tapi ini akan kacau. Karena apa? Karena bukan dosennya yang mengisi, tentu masih ada banyak ini dan itu, ini dan itu. Nah sekarang kemudian teman-teman PDBT berusaha untuk merevisi, untuk memperbaiki itu, ya memperbaiki. Nah ini masih dalam proses Bapak. Nanti Bapak akan, saya kalau memang tidak bisa, tolong di situ itu ditambah tombol edit. Kalau sudah ada tombol edit, maka Bapak bisa, ya tombol edit maka Bapak bisa. Mungkin tombol editnya nanti akan muncul ya. Teman ini keputusannya masih tidak apa. Ini ikutin saja dulu sementara ya. Nanti akan kita munculkan tombol edit sehingga Bapak bisa menfilter, ya. Tidak ada di Forlab Dikti. Yang tidak ada apanya Bapak? Mata kuliahnya tidak ada di Forlab Dikti. Nah ini berarti misalnya Bapak mengajar apa yang tidak ada? Oh iya, katakan matematika. Loh, matematika saya kok tidak masuk di Dikti, gitu ya. Itu ngurusnya di PDPT. Jadi yang memasukkan siapa? Tim IT-nya UNER. Jadi disuruh tim IT-nya UNER yang masukkan. Jadi ini matematika saya belum masuk di sana, tolong dimasukkan. Jadi kan ini di Forlab itu kan FTP-nya hanya kepunyaan UNER itu ditampilkan gitu saja. Kalau itu belum ada, saya mempunyai keyakinan tidak akan dikorupsi sama teman-teman Forlab karena itu kan sistem ya. Jadi kalau ditulis matematika maka keluarnya matematika. Jadi coba di teman Forlab teman IT-nya UNER diminta untuk memasukkan, ya Pak. Kemudian yang kedua, kenapa kalau Bapak? Capaian, bukti kinerja. Bukti kerja persis seperti di BKD itu. Bukti kerjanya apa? Capaiannya apa? Jadi misalnya saja bukti capaiannya selesai, ya. Misalnya selesai dilaksanakan. Buktinya bukti nilai boleh, absen boleh kalau ngajar. Kalau penelitian ya boleh disampaikan di situ ya. Tapi kemudian kok diupload kok tidak muncul. Kapan nguploadnya Bu? Ah betul. Di bawahnya kan ada muncul. Iya. Ya. Nanti ke depan sini diupload, diawasin sama Di Aji ya. Oh gitu. Ya, soalnya nggak muncul di situ. Begitu dicek apa nggak ada hasilnya gitu, nggak susah berkali-kali saya masukkan terus ini. Iya, kan sudah berkali-kali di rumah tidak ada yang ngawasin ya, sekarang di sini diupload. Nanti kita lihat apanya yang masalah ya. Iya, iya. Karena ini kan apa namanya sesuatu yang harus dilihat secara nyata. Seharusnya bisa, seharusnya ya bisa. Coba nanti kalau di apa namanya upload apa saja sebagai contoh, misalnya apa, ibu punya foto ya walaupun foto meskipun di situ bilangnya KTP hanya untuk membuktikan bahwa yang diupload itu bisa ya. Mohon maaf sedikit menambahkan keterkaitan dengan file upload mungkin ukurannya perlu diperhatikan karena di sini maksimal adalah 5 mega 5 mega untuk setiap file uploadnya. Terima kasih. Dan sehingga kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan scanner yang baru, itu biasanya dia secara otomatis akan high quality untuk scanner. Maka itu perlu diubah untuk scannernya, quality-nya ditaruh di rendah atau medium. Yang penting masih bisa terbaca sehingga ukuran file yang terscan tadi juga menjadi lebih kecil. Mungkin seperti itu. Baik. Barangkali bisa saya tambahkan lagi. Tadi ketika upload itu tadi sudah sampaikan 5 mega dan itu cukup besar. Kalau Ibu dan Pak punya lebih itu maka ya dipotong supaya maksimum itu. Dan ini Ibu dan Pak yang saya hormati, kalau dulu kalau kita mau naik pangkat maka buktinya itu adalah bukti sesuatu kertas yang tertulis. Kalau sekarang enggak, ini sangat disukai teman-teman seni karena buktinya pertunjukan. Jadi pertunjukan bisa diupload. Jadi buktinya kalau dia itu misalnya betul-betul melakukan kerja enggak salah. Kalau misalnya syair juga tidak hanya syair bentuk kertas, ketika dibacakan juga bisa gitu loh. Oleh karena itu kalau Ibu dan Bapak nanti punya buktinya itu tidak
pakai media pandang dengar, silakan saja. Supaya ini kalau Ibu dan Bapak di teknik itu tidak masalah, tapi kalau di seni sangat penting. Ya, jadi medianya tidak hanya media kertas, tapi juga bisa media pandang dengar, gitu ya, sebagai bukti untuk naik pangkat. Terima kasih. Sementara kita hentikan dulu. Terima kasih pada Prof. Joko, applause untuk beliau. Kita lanjutkan pada presentasi dari Pak Aji yang betul-betul ini applied banget. IT, silahkan laptop dibuka, sudah difasilitasi oleh DSI. Kami persilahkan Pak Aji. Pak Aji akan mendemokan segala sesuatu yang terkait dengan IT SIPKD. Jadi tolong disimak apa-apa yang Ibu Bapak tidak bisa kerjakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, saya sambil karena mungkin sambil memperagakan ini laptop. Mungkin perlu saya ulangi sedikit saja untuk beberapa menu yang ada di sini tentang menu pengisian ini. Yang pertama adalah keterkaitan dengan menu identitas ini. Menu identitas ini mungkin Bapak Ibu ada yang menjumpai bahwa apa yang tertulis di sini ada yang di kurung bawah, dituliskan di kurung bawah di bagian sini. Sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari sistem yang sebelumnya, bahwa ketika dulu ada masalah data itu tetap tersimpan di dalam database SIPKD. Di awal-awal ketika kita masih belum terkoneksi dengan Forlap, Bapak Ibu kan waktu itu memasukkan data, sehingga untuk menghindari kecurigaan bahwa data saya telah saya masukkan kok hilang, makanya kita munculkan dua-duanya, bahwa data yang dalam kurung ini adalah data yang Bapak Ibu dulu masukkan sebelum ada Forlap. Kemudian data yang tampil ini adalah sepenuhnya dari Forlap. Dan untuk KTP ini, untuk upload KTP ini akan muncul ketika nomor KTP Bapak Ibu yang di Forlap dan yang dulu dimasukkan itu tidak sesuai, maka ini akan dimunculkan kembali. Ketika nomor KTP-nya sudah sama dengan yang ada di Forlap, maka ini tidak akan muncul untuk file unggah KTP ini. Dan dari laman identitas ini untuk gelar depan, gelar belakang, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, kemudian email, nomor telepon, ini bisa mengupdate langsung yang ada di Forlap. Hanya ini saja mungkin yang diperkenankan dari SIPKD untuk mengupdate data Forlap, dan selebihnya ketika ada perubahan data atau ketidaksesuaian data tadi, Bapak Ibu bisa menghubungi operator perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi data. Begitu halnya dengan yang untuk riwayat kepegawaian, sebagian besar juga diambilkan dari Forlap. Ketika misalkan ada misalkan ini tanggal mulai menjadi dosen, kok ini ada yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai ini Bapak Ibu bisa menghubungi operator perguruan tinggi, operator Forlap perguruan tinggi untuk mengubah data ini. Karena di SIPKD tidak diperkenankan untuk mengubah data CPNS. Kalau misalkan dulu Bapak Ibu, kalau misalkan belum terhubung dengan Forlap, mungkin Bapak Ibu sudah memasukkan tanggal yang tepat atau tanggal yang sesuai seperti di bawah ini. Tapi tanggal ini tidak bisa mengupdate Forlap tadi. Sehingga untuk mengupdate Forlap, Bapak Ibu perlu menghubungi operator perguruan tinggi. Terima kasih. Kemudian untuk ubah data pokok PDD, sebenarnya data yang Bapak Ibu masukkan di sini
untuk merubah data dari Forlap tadi, tetapi ini tidak bisa secara langsung karena ini akan tertampung dulu di dalam PDD yang ada di Forlap dan melalui Forlap tersebut akan diverifikasi untuk data PDD ini. Dan mungkin keterkaitan dengan ini juga bukti upload ataupun bukti penugasan ataupun bukti capaian, mungkin tidak semua kegiatan itu ada bukti capaian ataupun bukti upload. Misalkan Bapak Ibu di sini mengikuti seminar itu kan Bapak Ibu tidak ditugaskan, hanya keinginan sendiri. Mungkin itu tidak memerlukan bukti upload, tetapi ada bukti capaiannya berupa sertifikat seperti itu bisa dimasukkan. Untuk bukti seperti itu Bapak Ibu, jadi tidak semuanya mutlak harus dipenuhi baik bukti capaian maupun bukti uploadnya. Mungkin untuk keterkaitan dengan pengisian SIPKD yang dosen, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akan langsung ke bagian operator. Untuk operator ini dari satu perguruan tinggi hanya satu untuk operator perguruan tinggi, dan kemudian operator perguruan tinggi nanti bisa menurunkan akun untuk fakultas ataupun jurusan yang digunakan untuk memverifikasi, tapi akun intinya hanya satu. Untuk menu operator itu sendiri di sini akan muncul menu peserta SIPKD, kemudian distribusi asesor, kemudian pembuatan akun turunan. Untuk menu peserta SIPKD ini yang bagian universitas ini akan muncul nama, kemudian NIDN, SKS kinerja, kemudian penilaian dari asesor 1, asesor 2, verifikasi jurusan ataupun fakultas, kemudian verifikasi perguruan tinggi. Untuk mereset password, Bapak Ibu nanti tinggal menghubungi operator perguruan tinggi ataupun operator fakultas yang telah ditunjuk oleh universitas untuk meresetkan akun dengan mengklik tombol kunci yang ada di sini. Kemudian untuk verifikasi perguruan tinggi ini hanya dapat dilakukan ketika dosen telah memverifikasi. Jadi di bagian akhir, di bagian kesimpulan pengisian borang dosen tadi kan ada verifikasi. Kalau itu sudah diverifikasi, maka di sini baru bisa muncul data keterangan kotak untuk memverifikasi data tersebut. Selama belum diverifikasi oleh dosen, maka data belum dapat diverifikasi, sehingga tidak ada kotaknya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah yakin betul bahwa data itu telah Bapak Ibu data itu telah Bapak inputkan dengan betul, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk memverifikasinya agar perguruan tinggi maupun fakultas dapat memverifikasi. Dan ketika SKS total ini diklik, ini akan memunculkan apa yang telah Bapak Ibu masukkan di sini, dan ini oleh operator perguruan tinggi maupun operator fakultas dapat dicek dengan mengunduh file-file tersebut untuk diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Dan ini untuk bagian manajemen asesor, di sini akan dimunculkan seluruh asesor BKD, dan Bapak Ibu nanti tinggal menelusur melalui namanya, dan di sini nanti akan dimunculkan juga nama, nira, dan bidang ilmunya untuk memudahkan bahwa misalkan ini Bapak Yufrizal ini dari
peternakan, sehingga asesor yang sesuai siapa nanti bisa dilihat dari sini. Setelah diisi dua-duanya baru disimpan. Ini adalah untuk manajemen akun perguruan tinggi. Di sini sebagai akun utamanya adalah ini Universitas Gadjah Mada, kemudian dia menurunkan akun turunan UGM 2. Dan perbedaannya untuk akun turunan tadi hanya ada 2 menu saja, yaitu peserta SIPKD dan distribusi asesor. Untuk akun turunan ini tidak dapat menurunkan akun kembali. Dan untuk menu peserta SIPKD itu di bagian akun turunan ini nanti yang bertugas untuk memverifikasi sebagai verifikator jurusan maupun verifikator fakultas. Jadi kalau misalkan di yang awal sini tadi ada checklist verifikasi jurusan atau fakultas, sebenarnya ini didapatkan dari verifikasi jurusan atau fakultas tadi. Ketika verifikator jurusan atau fakultas tadi udah memverifikasi, maka di laman perguruan tinggi ini baru bisa muncul checklist ini. Mungkin itu untuk yang akun peserta maupun akun peserta turunan maupun akun universitas. Terima kasih Pak Haji. Teman-teman, kami persilahkan, ada beberapa pertanyaan dan juga nanti saya minta Pak Pur untuk mengisi, karena tim IT UNER itu harus disampaikan. Mungkin ada yang nggak tahu ya, atau bahkan tim IT fakultas itu siapa sih kalau mau bertanya. Nanti kita bikinkan surat resmi atau kita umumkan sehingga kalau ada apa-apa bisa bertanya. Kami silakan untuk pertanyaan. Dr. Adi, belakang 2, ini 3, 4 ya, boleh. 1 Dr. Adi dulu silakan. Matur nuwun, Prof. Nun sewu. Pertanyaan saya untuk semua menawi klarifikasi saja, Prof. Tadi penjenengan ngendika bahwa ada bagian yang sudah ikut di forlap pengajaran misalnya ya. Nah itu tadi ada juga katanya bisa diedit kalau nggak cocok. Apa betul begitu? Atau harus forlap itu? Monggo, itu yang pertama. Mungkin penjelasan serat aja ya. Yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi juga dikatakan bahwa harus ada bukti penugasan apa ya? Itu kalau yang pengajaran yang mengupload siapa? Apakah juga forlap, melalui forlap atau di sini? Ya. Dan tentang penugasan tadi, kalau misalnya itu berangkat sendiri, saya ingat dulu Prof. Wiji pernah ngendika bahwa penugasan itu harus diminta. Apa betul begitu atau kalau berangkat sendiri tidak ada tugas dikosongi? Ini klarifikasi kan saya. Matur nuwun. Silakan tadi. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami dari FK, ada sebagian kami dari FK itu yang tidak punya NIDN, tapi punya NUPN. Jadi saya sudah coba masukkan tadi nomor NUPN saya di SIKD itu tadi, itu nggak terekod. Jadi yang keluar, maaf, Anda bukan dosen tetap di lingkungan Kemendikbud. Nah ini bagaimana solusinya? Jadi itu, ya. Terima kasih Prof. Wiji. Terima kasih. Nama saya Dewi. Saya mau bertanya Bapak. Satu, apakah data yang sudah masuk